apa sayang? Tanya yang banyak ya. Tanya banyak ya. 1 jam soalnya nih. Nah, tunggu dulu, diseling dulu. Kita mau tanya lagi sama perempuan yang satu ini sebelum kita tanya lagi ke Femi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu profilnya untuk Anda. Senin 20 November lalu, Aldi Taher dan Georgia Aisyah menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah Georgia menggugat Aldi pada 20 Oktober 2017 lalu. Pasangan yang menikah sejak 2014 ini pun sudah tak lagi tinggal satu atap sejak 1 bulan lalu. Aldi Taher yang baru saja selesai menghadapi serangkaian pengobatan untuk kanker stadium awal yang dideritanya itu digugat cerai sang istri yang tengah hamil anak kedua mereka. Georgia menyebut alasan perceraian karena ketidakcocokan dan masalah komunikasi, sementara Aldi Taher mengaku masih bingung dengan keputusan istrinya itu. Apa alasan sesungguhnya yang membuat Georgia mantap menggugat cerai Aldi meski dalam keadaan hamil? Mungkinkah pasangan ini akan kembali rujuk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah ada dengan Georgia Aisyah dan juga Mas Arif, ini kuasa hukumnya ya. Jadi kemarin sudah sidang ya, sidang mediasi. Iya, sidang mediasi. Tanggal 21 kemarin. Ya, kalau aku baca-baca gitu ya, katanya kamu bulat tekadnya gitu ya, kayak udah Pak Hakim, udah terserah, nggak usah nunggu sampai lahir deh pokoknya. Bu Hakim, Iya, ya. Bu Hakim, kamu jadi bulat tekad. Coba ada artikel buat ini? Nggak ada? Oke, kita tanya dulu. Apa sih yang membuat kamu begitu bulat tekadnya, Georgia? Yang pasti kalau alasan yang paling mendasar kan nggak mungkin aku ungkap di publik ya. Tapi yang pasti secara garis besar ya seperti yang udah pernah bilang dari komunikasinya, gaya komunikasi kami memang Berbeda. yang udah nggak cocok ya. Nggak cocoknya lihat ke dia. Tapi kamu ngerasa emang nggak cocok? Ya memang udah kalau udah hubungan, udah ngomongin komunikasi antar kita berdua tuh emang udah nggak bagus ya pokoknya. Bagus. Ya udah nggak sehat. Dalam sebuah rumah tangga tuh komunikasinya udah nggak bagus. Nggak bisa dan tidak bisa diperbaiki? Ya sulit banget dan nggak bisa sih, makanya akhirnya memutuskan Nggak untuk bisa. Kalau menurut kamu nggak bisa itu karena apa? Karena dia nggak ngerti, apa dia nggak mau, atau emang nggak ketemu aja? emang nggak ketemu, nggak bisa ketemu. Nggak bisa. Bahkan pas mediasi kemarin pun ya mengakui bahwa memang kita kalau udah ngomongin keharmonisan kita, hubungan kita tuh udah nggak akan ketemu gitu. Maunya akan kamu bisa. nggak ketemu sama Dua-duanya maunya dia nggak ketemu? nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Oke, coba kita lihat ini. Aldi juga waktu itu pernah datang ke Rumpi ya. Seperti apa sih yang dikatakan oleh Aldi Taher? Yang berikut ini. Aldi Taher nggak nyangka ini terjadi. Masa kamu nggak nyangka? Nggak berantem memang sebelumnya? Nggak ada ancaman-ancaman gitu? Nggak ada. Jadi pergi dari rumah juga Georgia, rumah tangga kita itu selalu dengan senyuman. Karena kan keluarga besar tahu Aldi harus selalu tersenyum, nggak boleh ada pikiran, harus enjoy, relax gitu ya. Pas pergi pun juga nggak ada apa-apa. Jadi makanya aku kaget dan Benar pergi nggak ada apa-apa? Jangan-jangan dia dengan senyum. Kamu kok gitu ya? Aku tinggal nih. Gitu. nggak tahu ya. Yang jelas sih Nggak ada, kamu nggak lihat tanda-tanda apa gitu? nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, ini Georgia. Kalau kata Aldi dia nggak melihat tanda-tanda apa, tahu-tahu pergi aja gitu. Kalau dari sisi kamu sendiri sebenarnya, apakah kamu sudah pernah menyampaikan? Apa? Pasti Sudah pernah. pasti udah pernah, udah ya namanya ketidakcocokan tuh kan nggak mungkin baru sekali. Pasti sudah berkali-kali berusaha cari titik temu, tapi nggak ketemu juga. Ya berulang aja terus kayak gitu. Sampai puncaknya apa yang membuat kamu keluar dari rumah itu apa? Kenapa harus pergi dari rumah? Cari kenyamanan aja buat aku. Buat kamu sudah tidak nyaman. Ya, buat aku dan anakku. Buat kamu Dan anak yang di perutku kan, daripada kita stres nanti kontraksi kan, mendingan aku cari nyamanan di rumah orang tua. Jadi masalah kalian itu sudah membuat kamu khawatir terhadap kesehatan janin. Pasti. Dan anak juga mempengaruhi terhadap anak juga. pasti dong. Kalau sering kecekcok, Ya kalau kita cekcok anak lihat kan. tapi kata Aldi senyum-senyum aja kalian berdua. Selalu diwarnai dengan senyum. Tidak seperti Ya. itu ya? Ya gimana ngomongnya. Mau dibantu jelasin. Coba ini gimana? Mas Aldi? Jadi gini Mbak, sebenarnya Mbak Georgia ini nggak mau publish masalahnya, alasannya. Cuma waktu itu kan ada akun sosial yang lagi heboh nih, ya kan, Lambe Turah. Tiba-tiba yang mana memposting bahwa udah ada surat panggilan untuk perceraian. Nah, di situ bukan Georgie yang
publish. publish. Bukan dari pengacaranya juga. Bukan. Jadi justru klien saya ini menanyakan ke saya, itu siapa yang publish? Oh, bukan kita, gitu kan. Tiba-tiba Instagram muncul dari saudara Aldi Taher, yang mana dia sedih dan kaget. Nah, ini kan bikin tanda tanya para fansnya dia lah, para netizen kan. Publik nggak tahu yang mana kok tiba-tiba cerai gitu kan. Padahal pada faktanya mereka ini jika terjadi permasalahan itu mengadakan mediasi antar keluarga. Oh, sudah mediasi. Sudah mediasi, sudah beberapa kali. Nah, Ini ngobrol benar atau apa? Karena Aldi kemarin bilangnya bahwa ini sih bukan mediasi. Ketika datang, Georgie sudah bulat untuk bercerai. Betulkah seperti itu? Kita akan bahas. Berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Dia bilang komunikasi kita ini nggak baik, komunikasi kita cuma satu arah, terus juga tapi aku bingung komunikasi yang seperti apa gitu kan. Dan banyak hal indah yang kita lewatin bareng, terus kita berjuang bareng. Kemarin juga kita ngadapin ujian, aku Kamu sakit. harus berobat gitu. Tapi Georgia wanita mulia dan baik. Jadi Ya. ketika Georgia bilang komunikasi kita nggak baik, kamu sampai sekarang juga tidak tahu komunikasi yang seperti apa yang dia kurang puas begitu. Sampai detik ini kalau kita mau ngobrol tentang masalah hati kita gitu ya, masalah kita berdua, Georgia dia diam, makanya aku bingung sampai sekarang. Gitu katanya dia bingung. Mungkin sekarang udah enggak. Oh, oke, sekarang udah nggak. Menurut kamu dia sudah mengerti apa yang kamu inginkan? Ya, kemarin udah menjalani Mediasi. persidangan pertama mediasi. Di situ juga kita ngobrol, ada mediatornya. Ya, saya sih udah nggak bingung ya. Dia sudah tidak bingung. Aldi Harusnya. sudah tidak bingung. Harusnya. Harusnya menurut kamu. Oke, ini kembali ke masalah yang tadi di awal-awal kan, bahwa dikatakan kan bahwa sudah ada mediasi keluarga gitu. Tapi kalau dari Aldi sendiri kan menganggap ya mediasinya ya tidak seperti yang diharapkan gitu. Apakah betul seperti itu atau memang sebetulnya sudah ada beberapa kali usaha untuk menjebatani kalian berdua? Udah, kalau sama keluarga udah 2 kali. Terus pernah juga sempat Aldi datang ke klinik, terus kita ngobrol berdua. Jadi ya harusnya sih udah tahu ya. Menurut kamu sudah tahu. Jadi permasalahan di sini adalah ketika tiba-tiba ada surat itu muncul gitu ya. Apa dampaknya buat kamu Georgia ketika ada surat gugatan cerai itu muncul di media, orang tahu dari situ gitu, dan kemudian Aldi mengatakan bahwa oh saya juga kaget. Ya pasti kaget sih. Udah ada yang jadi mereka yang tahu gitu. Cuma ya kan nggak tahu juga dapatnya dari mana. Terus abis itu Aldi posting itu juga di Lambe Tura juga kan mengkaitkan dengan postingan aku. Padahal aku posting kan nggak menuju ke rumah tangga ataupun ke seseorang gitu. Itu Iya, postingan kamu yang bunyinya adalah ketika menegur itu ada caranya Iya. gitu. Itu bukan ditujukan buat Aldi. Ya pokoknya aku kan itu general di situ. Aku nggak nulis itu buat siapa atau dalam suasana rumah tangga kah atau general. Aku nggak ngucap, pokoknya itu general aja. Tapi untuk Aldi. Pokoknya gini lah. Pokoknya gini yang merasa aja deh. Pokoknya gitu, yang Iya, merasa. benar, buat Kalau siapa? yang memang tidak merasa ya kenapa harus pusing? Iya, Gitu kan? iya, Kalau iya. merasa ya berubah gitu. Iya, kan? benar. Tapi Aldi sempat nanya ke kamu, apakah postingan itu untuk aku gitu. Pernah nanya. Pernah nanya. Terus kamu jawab, Kan aku nggak nulis apa-apa di situ, ya posting aja udah. tapi itu kamu pengalaman pribadi. Kalau mau posting Iya. sesuatu kan ada sesuatu yang Iya pasti dong. kamu Pengalaman pernah pribadi rasakan. ya. Kamu pernah rasakan. Tapi ditujukan ke siapa nggak tahu. Iya. Jadi aku ingin tahu lagi, mungkin juga supaya clear aja gitu kan. Kadang-kadang orang melihat ini hamil 3 bulan gitu, ingin banget cerai. 4 nih, mau Udah 4, mau masuk udah 4. Bahkan kalau aku baca di artikel bunyinya adalah ya udahlah Pak Hakim gak usah nunggu lahir, secepatnya aja gitu. Itu hakim menanyakan dulu Iya. apakah sudah yakin dalam keadaan hamil mau menceraikan. Karena lama loh nih masa idahnya, Iya, iya. sampai menunggu masa lahir dulu. Iya, Tadi udah bulat. Ya yang mulia saya udah siap. udah siap. Apa pertimbangannya apa sampai kamu nggak usah nunggu nanti gitu, sekarang aja deh gitu.
Ini bukan, kan kita menduga-duga nih, ya penonton menduga-duga. Ini jangan-jangan bawaan hamil gitu. Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Kan masalahnya memang sudah lama, cuma kebetulan lagi hamil gitu. Oh, tapi kenapa sekarang keputusannya? Bukan kemarin sebelum hamil? Atau nanti nunggu lahir? Kenapa sekarang ini penting buat kamu? Daripada semakin buruk kondisinya, semakin nggak enak, ya lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Dan kamu yakin bahwa kamu lebih bahagia dengan keputusan ini? Insya Allah. Insya Allah. Bahagia yang seperti apa? Apa ya? Ya nggak merasa tertekan. Apa ya? Psikisnya. Nggak ada rasa takut, nggak ya pokoknya lepas aja dari beban yang sebelumnya ada gitu. Itu aja sih. Jadi rasa tertekan dan rasa takut, kamu ingin bebas dari itu semua. Dan kamu yakin dengan perceraian itu bisa didapat? Ya insya Allah. Dan kalau bertahan, perasaan itu tidak akan hilang? Iya, Tidak bisa diselesaikan dalam pernikahan? sulit. Sulit untuk diselesaikan. Dari pengacara sendiri melihat menangani kasus ini gitu, pertimbangannya, kemudian kemarin tuh hasil mediasinya, apakah dua-duanya sudah sama-sama sepakat, sudah sama-sama tahu lah apa sebetulnya yang diinginkan oleh masing-masing pihak? Jadi sebelumnya kayak gini Mbak, kita pertama-tama tuh pasti menanyakan pihak lain dulu, apakah ini keputusan sudah bulat, apa gimana? Karena dalam tahap pengadilan pun, persidangan pun akan melalui proses mediasi dulu. Nanti di sana ya siapa tahu masih bisa menjalin hubungan lagi, rasa cintanya sayangnya masih bisa terjalin, masih bisa nyatu lagi. Iya. Tapi dari Georgia pun udah nggak ada, kata dia. Udah ini udah dipikirin matang-matang. Nah, karena kita nyusun gugatan itu, surat gugatan, poin yang paling pertamanya Georgia udah menjelaskan ke kita. Apa ini kasih tahu aja yang 3 bulan. Jadi semenjak pernikahan, 3 bulan setelah pernikahan itu udah mulai Ada masalah. ada. Nah, si Georgia masih berasa kuat mau bertahan. Nah, bertahan seiringnya berjalannya waktu, dengan hamil pertama, Georgia berpikir siapa tahu dengan kehamilan ini rumah tangga ini masih berjalan rukun lagi. Dicoba terus, tahu-taunya ada permasalahan lagi, terus itu pecah lagi ada masalah, ya kan, mediasi lagi sampai dengan sekarang. Jadi puncaknya itu pada saat beberapa bulan lalu mediasi kedua orang tua dari belah pihak hadir, ya kan, ya nggak menemukan satu solusi yang bagus. Dan itu semakin bulat Ya, keputusan kamu ketika mediasi bersama 2 orang tua, kedua belah pihak hadir. Itu semakin bulat bahwa ini kayaknya agak susah disatukan. Gitu ya. ya. Baik. Ya kita cuman kalau di sini ngobrol-ngobrol ini cuman mau belajar, karena setiap rumah tangga pasti ada masalahnya, pasti ada, sampai ada, supaya tidak ada pandangannya kenapa sih hamil-hamil cerai gitu. Ternyata mungkin setiap orang punya pertimbangan kamu adalah untuk kesehatan kamu, kesehatan janin kamu, yang menurut kamu akan lebih baik jika hubungannya dalam bentuk yang berbeda dengan Aldi Taher, gitu ya. Sudah sepakat untuk menjadi orang tua yang tetap perhatian ya. Kalau untuk anak kita itu nomor 1, kita harus damai. Untuk anak harus damai. Untuk anak harus damai, tapi hubungan ya berbeda lah. Iya, berbeda. Beda ini. Baik. Gitu Femi serius amat ikutnya. Postingan itu tadi ya. Tapi soalnya kan ini kan maksudnya proses divorce, seenggaknya kan Fem pernah mengalami hal itu, jadinya ikut terbawa arus lah gitu, ikut larut lah gitu. Kalau setelah perceraian menurut kamu menjadi lebih baik kah hubungan kamu dengan Ya seenggaknya gini, apapun yang kita putuskan itu namanya perceraian pasti sangat menyakitkan dua belah pihak, Pen, apapun yang terjadi kan, karena kita pernah bersama, pernah saling mencintai, pernah saling menyayangi gitu kan. Jadi perpisahan itu pasti berdampak untuk dua-duanya. Saya sedih, dia pun sedih gitu kan ya, tapi mungkin itu yang lebih terbaik, jalan terbaik juga gitu. Mungkin memang Tuhan jodoh kita sampai di sini saja gitu loh. Ya Mbak ya. kalau ketemu Sabar ya Mbak ya. kalau ketemu Aldi lagi mau ngomong apa? Assalamualaikum. Berarti ngomong apa? Kapan mau ngajak anak jalan gitu ah? Oh, jadi tetap anak-anak. Iya kamu dong. ngajak anak. Kalau anak jalan kamu ikut juga nggak? Enggak, biar sama anaknya aja. Berarti kalau kamu melahirkan kamu ingin Aldi menemani kamu nggak? Ya kan ini anaknya. Diajarin Jadi nanti. nggak boleh aja. Iya dong. Ya kali kalau masih sebel, ngapain kamu di sini nggak ya? Enggak dong. Kalau buat anak nggak boleh. Untuk anak tetap rukun. Harus. Oke, kasih tepuk tangan, kasih semangat untuk Georgia. Baik. Ada satu tamu lagi yang akan kita undang ke sini. Siapakah dia? Kita lihat dulu profilnya.
Suni Halim dari Jakarta. Karenina Suni Halim lahir di Jakarta 13 Juni 1986. Adik Steve Emmanuel ini merupakan Miss Indonesia 2009 dan mewakili Indonesia di ajang Miss World di Afrika Selatan. Pasca bencana tsunami di Aceh tahun 2004 lalu, Karenina sempat terlibat dalam kegiatan pembangunan kembali Aceh selama 2 tahun. Perempuan yang mengantongi 6 ijazah dari berbagai jurusan dari lembaga pendidikan jarak jauh ini juga pernah tinggal di India selama 1 tahun, membantu mendirikan sekolah untuk anak-anak tunarungu. Kini ia dikenal sebagai anggota Girl Squad bersama Jessica Iskandar, Nia Ramadhani, dan Caca Frederica, dan juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, di Karenina Suni ya. Ini ada artikelnya, ada artikel juga yang mau kita bahas buat Karenina Suni. Bunyinya adalah jeng jeng. Girl Squad makin banyak fans. Karenina Suni ingin gengnya jadi contoh positif katanya gitu ya. Tapi yang kemarin itu postingan itu artinya apa tuh yang waktu itu postingan itu? Selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.